Siang hari, di ruang UKS yang sepi, hanya kipas angin berputar pelan di sudut ruangan. 3 siswa duduk melingkar, seragam mereka tampak kusut, keringat menempel karena udara yang panas. Percakapan mereka sangat serius, menyentuh sesuatu yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di sekolah. Lo pernah mikir gak sih, kenapa sekolah kita tuh gitu-gitu aja dari dulu? Gak ada kemajuan, toilet tetap jorok, kelas panas, dinding pada ngelupas. Iya bener, padahal katanya dapat dana bos tiap tahun. Tapi mana? Jalan ke kelas aja masih becek kalau habis hujan. WC ya ampun, masuk dikit dah pingsan. Gue juga sempat mikir gitu, apalagi bokap gue cerita, kepala sekolah kita tuh sekarang hidupnya enak banget. Mobil baru, rumahnya direnov, anaknya sekolah mahal. Serius loh, yang mobil putih itu? Iya, Pajero yang sering parkir deket gerbang. Lu pikir dari gaji PNS doang bisa beli itu? Jangan-jangan dia pakai di sekolah. Bukan jangan-jangan lagi, San. Bokap gue pernah lihat laporan keuangan sekolah. Katanya pengeluaran buat alat tulis sampai 15 juta sebulan, cuma buat spidol sama kertas. Gila, spidol sama kertas 15 juta. Kita aja kalau nyetek tugas disuruh bawa kertas sendiri dari rumah. Guru-guru juga sering ngeluh. Dulu katanya ada pelatihan rutin, sekarang udah nggak ada. Dananya hilang entah kemana. Itu dia, tapi ya siapa juga yang berani ngomong. Kepala sekolah kita kan deket banget sama orang dinas. Bener-bener munafik. Depan kita ngomong soal kejujuran, tanggung jawab, tapi dia sendiri korup. Gue sampai kepikiran mau ngelapor, tapi takut. Yang ada malah gue yang dikeluarin. Kalau sendirian ya berat, tapi kalau kita bertiga kerja bareng mungkin bisa. Gue bisa coba dapet data dari bokap, tapi pelan-pelan aja. Lo yakin mau ngelakuin itu, Zal? Kalau ketahuan bisa bahaya. Gue capek, Mir. Tiap hari lihat teman-teman kita kepanasan di kelas. Guru ngajar sambil teriak-teriak karena nggak ada mic. Di sisi lain, kepala sekolah hidupnya kayak pejabat. Tadi pagi, gue liat bendahara sekolah masuk ke ruang kepala sekolah sambil bawa map tebel. Tumben banget. Biasanya kan lewat ruang guru aja. Lo sempet liat isinya nggak? Nggak sempet. Cuma kelihatan ujungnya ada tulisan rekapitulasi. Kayaknya sih laporan bulanan gitu. Berarti kalau kita bisa dapetin salinan itu, kita bisa lihat kejanggalan dari angkanya. Tapi ya nggak mungkin gampang kan? Lo yakin bokap lo bisa bantu, Zal? Maksud gue, ini kan sensitif banget. Kalau sampai ketahuan, bisa-bisa bokap lo juga ditarik. Bokap gue udah lama sebel sebenarnya, tapi ya dia nahan karena udah malas konflik. Tapi kalau gue minta baik-baik, mungkin dia mau kasih lihat sekilas. Gue cuma perlu foto atau salin data aja. Kita harus bikin list pengeluaran sekolah dulu deh. Yang kita tahu pasti-pasti aja. Kayak kipas angin rusak tapi nggak diganti, kabel proyektor meleot, AC nggak nyala padahal ada di anggaran tahun lalu. Iya, sama itu taman sekolah. Dulu kan katanya ada proyek penataan taman, tapi hasilnya mana? Rumput aja udah kayak hutan mini. Bener, dan juga dinding lab komputer catnya udah ngelupas, tapi katanya ada pengeluaran buat renovasi ruang IT. Gue bisa cek perpustakaan juga. Dulu sempat ada nota pembelian buku baru, tapi bukunya gak pernah nongol sampai sekarang. Gila ya, makin kita pikirin makin kelihatan janggalnya. Tapi ya itu, orang-orang pada pura-pura gak lihat. Udah biasa mungkin ya. Atau takut, atau malah diuntungkan juga. Siapa tahu ada yang dapat bagian, jadi milih diem. Bisa jadi, tapi ya selama gak ada yang berani buka suara, bakal terus begini. Giliran ada yang ngomong, malah dibilang cari sensasi, nyari ribut. Makanya kita jangan gerak asal-asalan, harus ada bukti kuat. Baru nanti pikirin cara ngomongnya. Kita juga harus simpen semua data rapi, jangan cuma di HP. Nanti hilang atau kapus, harus ada backup. Kita bikin folder di Google Drive aja, kasih nama yang gak mencolok, kayak tugas kelompok atau apalah. Sip, gue juga bisa inskripsi filenya biar nggak gampang dibuka orang. Bokap gue udah ajarin caranya. Ini makin serius ya. Emang harus, soalnya kalau setengah-setengah kita yang rugi. Udah nekat, tapi nggak ada hasil. Tadi pas gue nunggu guru piket keluar, gue sempat ngintip ruang tata usaha. Ada tumpukan map warna merah. Gue yakin data keuangan. Nggak berani masuk. Kagak lah Mir, orang banyak. Tapi gue udah tandain posisi raknya. Kalau suatu saat kita butuh, minimal kita tahu nyarinya di mana. Bagus tuh, tapi kita jangan buru-buru gerak. Gue juga belum dapat kesempatan lihat dokumen dari bokap. Dia belakangan ini sibuk terus. Selalu aja, yang penting kita jalan terus. Tadi gue sempat ngobrol sama Bu Hani juga, guru matematika. Yang nyeletuk soal insentif ngajar yang telah cair. Padahal dana insentif itu udah dianggarkan dari semester lalu. Lo nanya lebih lanjut? Enggak terang-terangan sih, cuma gue pancing dikit. Dia bilang udah malas protes karena dulu pernah ribut, malah dimusuhin kepala sekolah.
Jadi guru pun gak aman ya, dipaksa nurut atau disingkirin. Akhirnya jadi budaya diem, orang takut, jadi milih pura-pura buta deh. Lu bayangin deh berapa banyak sekolah lain yang nasibnya kayak kita. Kepala sekolahnya nyolong dana tapi kelihatannya paling bersih. Makanya gue gak tahan lagi lah semua ini. Tiap hari lihat anak-anak nahan panas, belajar sambil kipas-kipas pakai buku. Itu bukan hal kecil, Jal. Kalau kita ngomong, pasti dibilang anak kecil gak ngerti apa-apa. Makanya bukti-bukti itu senjata utama, gak bisa dibantah. Gue bakal pastiin dapet data dari bokap gue minggu ini. Gue bakal terus deketin guru-guru juga. Siapa tahu ada yang mau cerita. Tapi gue harus hati-hati, jangan sampai dicurigain. Gue juga bakal catat semua pengeluaran sekolah yang diumumin di mading. Gue curiganya itu juga baik yang ngaco. Kadang tulisannya pengadaan fasilitas belajar, tapi nggak jelas barangnya mana. Lo tahu nggak? Gue sempet tanya ke adik kelas tentang buku paket. Katanya mereka cuma dapat 2 buku. Padahal menurut anggaran seharusnya satu anak dapat 5. Kemana tuh 3 lagi? Udah jelas sih, hilangnya bukan di jalan, tapi di meja kepala sekolah. Ini lama-lama kita kayak jadi detektif beneran. Ya udahlah, toh nggak ada yang mau jadi kita aja. Tapi kita harus janji, sekali kita mulai, nggak ada yang mundur di tengah jalan. Gue janji. Gue juga. Malam telah tiba. Sebuah warung kopi sederhana di pojokan, yang hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip. Di satu sudut, Rizal, Mira, dan Santi duduk sambil menikmati minuman hangat. Gue sering kesini sama bokap, tapi dia lagi keluar kota. Jadi kita bisa nongkrong bebas. Tempatnya enak juga ya, adem, gak kayak sekolah. Duduk 5 menit aja udah lengket semua badan. Iya, dan warung ginian malah lebih manusiawi daripada ruang guru sekolah kita. Lo sadar nggak? Kadang sederhana gini justru lebih tulus. Nah, ngomong-ngomong soal tulus, tadi siang gue ketemu Pak Yanto, satpam sekolah. Dia cerita sambil ngeluh, katanya jatah makanannya dikurangin. Biasanya ada tiap Jumat, sekarang udah 2 bulan kosong. Loh, kok bisa? Bukan itu termasuk di pengeluaran rutin sekolah? Jangan bilang-bilang, tapi gue pernah dengar obrolan Pak Yanto di parkiran. Dia bilang pernah lihat kepala sekolah nerima amplop dari orang luar. Katanya sih urusan proyek taman. Nah ini mulai nyambung. Kita bisa ajak Pak Yanto ngobrol lebih lanjut. Tapi jangan langsung to the point, ntar dia curiga. Gue bisa ajak dia ngobrol santai, pura-pura nanya soal jaga malam. Gue sering ngobrol sama dia dulu pas sering telat. Tapi jangan sekarang, kita kasih jarak. Fokus dulu sama yang kita pegang sekarang. Iya, gue juga mulai kumpulin print screen obrolan di grup kelas. Kadang ada yang nyinggung soal fasilitas sekolah yang gak pernah dipakai. Bisa jadi tambahan info. Tapi tadi lo bilang bokap lo keluar kota. Berarti sekarang rumah lo kosong. Iya, cuma ada nyokap. Tapi dia tidur cepet. Kenapa? Ya, siapa tahu kita bisa pakai rumah lo buat kumpulin data. Maksudnya biar nggak nyimpen di HP semua. Ide bagus. Gue bisa bawa laptop. Kita scan semua bukti. Terus masukin ke folder backup. Lebih aman. Besok malam aja ya. Sini sepi, aman. Gue bisa siapin tempat di ruang belakang. Serius ya? Ini kita bukan cuma ngobrol-ngobrol doang. Ini udah aksi nyata. Kita juga gak bisa balik mundur. Sekali udah masuk, harus terus jalan. Iya, tapi inget, kita bukan mau nyari masalah. Kita cuma mau mengungkap ini semua. Pagi hari di sekolah, mereka bertiga berdiri di depan ruang kelas kosong, pura-pura ngobrol santai. Padahal Santi baru saja selesai memutar papan pengumuman pengeluaran sekolah yang baru tempel begitu. Di kejauhan, kepala sekolah terlihat berjalan bersama staf TU. Udah gue foto semua. Tapi tangan gue masih gemeteran, sumpah. Sini, cepat kirim ke folder sebelum ada yang nyamperin. Tuh, lihat. Tuh, dia jalan ke arah kita. Ya ampun, jangan liatin. Biasa aja ngobrol normal. Ngomong apa kek? Yang penting jangan panik. Kepala sekolah mendekat. Pagi-pagi kok udah nongkrong di sini? Gak masuk kelas? Pagi pak. Tadi kita nunggu guru masuk. Tadi kelas masih kosong pak. Kalian bertiga ini saya sering lihat bareng ya. Belakangan. Lagi sibuk apa? Jangan sampai sibuk yang aneh-aneh. Oh, enggak pak. Cuma ngobrol-ngobrol aja. Biasa. Cerita-cerita tugas. Tugas ya? Pandangan kepala sekolah menajam ke arah ponsel Santi yang masih terbuka. Oh, Itu HP kamu foto-foto tadi ya? Apa yang difoto? ini pak. Saya tuh ikut lomba fotografi. Jadi lagi nyari-nyari objek sekolah buat latihan. Tadi foto papan pengumuman. Soalnya banyak tulisan kecil. Buat belajar fokus kamera. Bagus. Tapi jangan sampai salah-salah posting. Atau nyebar. Bisa jadi kena sanksi. Iya pak, kita ngerti. Nggak akan nyebarin apa-apa kok. Kita juga ngerti banyak soal itu.
Ya bagus ngerti, kalian ini masih muda. Jangan sok ngerti dunia orang dewasa, fokus aja belajar. Siap, Pak. Kepala sekolah menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya melangkah pergi. Dia tahu, gue yakin dia curiga. Iya, lihat aja cara dia ngomong tadi, itu kode keras. Terus lebih hati-hati mulai sekarang. Jangan kumpul di tempat terbuka lagi. Sumpah, tadi kaki gue lemes. Kirain bakal disuruh ikut ke ruangannya. Kalau gitu semua file harus kita pindahin malam ini, jangan sampai simpen di HP lagi. Gue udah siapin laptop di rumah. Dan mulai sekarang, komunikasi pakai kode aja. Jangan nyebut apa-apa, langsung di chat. Kalau kita ketemu di sekolah, kita harus jaga jarak. Biar gak kelihatan terlalu deket. Bel sekolah berbunyi nyaring. Suasana kembali seperti biasa. Malam itu di rumah Rizal, mereka bertiga duduk mengelilingi meja kecil di ruang tamu. Laptop tua terbuka, semua bersiap memindahkan file-file rahasia dari HP dan flash disk ke laptop. Oke, kita salin dulu ya semua data yang dipoto sama Santi tadi ke laptop gue dulu ya. Foldernya gue buat nama biasa aja, tugas sekolah. Iya, biar aman. Jangan sampai ada yang curiga liat filenya. Gue udah siapin flash disk juga. Nanti kita backup 2 tempat, gak mau ada yang hilang. Gue colokin HP lo dulu, San. Siap. Lo yakin gak ada yang ngawasin kita sampai rumah? Gue cek nyokap udah tidur, lampu depan juga mati, aman. Bentar, gue dapet notifikasi WA. Dari siapa? Nomor gak dikenal. Nih, isinya singkat banget. Baca dong. Udah berhenti ya, jangan foto-foto lagi. Kepala sekolah udah lihat. Loh, ini seriusan? Berarti pesan ini dari orang dalam sekolah, mungkin staf atau orang yang dekat sama kepala sekolah. Gue gak pernah cerita ke siapa-siapa selain kalian. Berarti dia benar-benar ngawasin gerak kita. Kita harus lebih hati-hati lagi, jangan main-main. Lo pikir kita harus balas ini? Jangan, itu jebakan. Kita gak mau makin diperhatiin. Bener, tapi kita harus mikir langkah selanjutnya. Data ini berharga banget. Gue takut kalau ketahuan. Apa kepala sekolah bakal panggil orang tua? Kemungkinan besar, dia juga bisa langsung usir kita dari sekolah. Makanya, jangan ada yang bawa-bawa bukti fisik ke sekolah lagi. Semua harus di rumah. Mulai sekarang, kita harus komunikasi pakai kode. Bener. Gue juga bakal siapin harddisk eksternal. Semua file kita pindahin ke situ. Ini kayaknya udah terlalu jauh ya. Tapi kita gak bisa mundur. Iya, tapi gue berharap kita gak salah langkah. Senin pagi di sekolah, suasana terlihat biasa. Tapi ketegangan mulai terasa di antara Rizal, Santi, dan Mira. Lu ngerasa gak sih tadi, Pak Kepala Sekolah kayak ngasih tatapan beda? Iya, gue juga ngerasa. Kayak dia lagi ngawasin kita terus. Gue malah dengar dari teman. Pak Kepala semalam sempat ngomong ke staf. Katanya, jaga terus anak-anak itu. Jangan sampai dia nyebar aneh-aneh. Wah, berarti udah mulai diawasin dengan serius nih. Tadi pas pelajaran, gue coba bilang sesuatu ke teman. Pak Kepala tiba-tiba lewat depan kelas sambil lihat ke arah gue. Serem ya. Tapi kita harus tetap biasa aja. Jangan sampai kelihatan takut. Iya, kita harus tetap ngumpulin, tapi hati-hati, jangan sampai ada yang ngintip. Kalau gue sih mulai mikir bawa catatan di sekolah. Tapi tanpa tulis apa-apa yang mencurigakan. Setuju. Kita harus mulai buat kode-kodean yang cuma kita ngerti. Lo inget waktu kita foto-foto kemarin? Mungkin itu yang bikin kepala sekolah curiga. Iya sih, itu mah nggak bisa disembunyi lagi. Kita harus cari cara buat saling perhatiin dia. Mungkin kita bisa pura-pura sibuk sama kegiatan lain, biar dia mikir kita nggak ngapa-ngapain. Gue ada ide. Kita bisa gabung di OSIS atau ekstrakurikuler, biar kelihatan aktif dan gak dicurigai. Tapi jangan sampai kegiatan itu gangguin rencana utama kita. Bener, tapi yang penting kepala sekolah percaya kita nggak ngapa-ngapain. Kita juga harus hati-hati waktu ngobrol. Jangan terlalu nyantai. Kalau nanti dia panggil kita harus siap jawab dengan santai dan sopan. Gue takut banget kalau sampai panggil orang tua. Kalau itu kejadian, kita harus tetap solid. Jangan ada yang panik. Kita jalan pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Semoga aja kepala sekolah cuma mau ngasih peringatan halus, bukan langsung bertindak. Kalau dia udah mulai waspada gini, berarti kita harus makin pinter. Beberapa hari telah berlalu. Rizal, Santi, dan Mira terus menyusun bukti. Setelah semua bukti terkumpul, mereka memutuskan hari ini adalah hari saatnya. Mereka menuju ke ruangan kepala sekolah. Pintu diketuk 3 kali. Mereka masuk sambil membawa map besar di tangan. Pagi Pak, kami mau bicara soal sesuatu yang penting. Penting? Kalian bertiga lagi? Cepet aja, saya nggak punya banyak waktu. Ini soal dana sekolah, Pak.
Kami udah kumpulin buktinya. Bukti penggelapan dana yang Bapak pakai buat kebutuhan pribadi. Hah? Tuduhan macam apa itu? Bukan tuduhan, Pak. Kami nggak berani datang kalau cuma bawa gosip. Nih, bukti transfer dari rekening sekolah ke rekening pribadi Bapak. Dan ini foto-foto barang-barang mewah Bapak ini di waktu yang sama. Kalian pikir kalian siapa? Anak SMA, ngaku-ngaku jadi detektif. Uang itu harusnya buat olah praktek, buat hasil mati di kelas, bukan buat sepatu mahal Bapak. Anak SMA juga punya mata dan otak, Pak. Dan kami juga punya nurani. Kalian hati-hati ya. Ini bisa masuk pencemaran nama baik. Kami siapa? Kami udah konsultasi juga ke Lembaga Perlindungan Anak. Dan kalau Bapak pikir kami nggak punya dukungan, Bapak salah. Jadi ini semacam ancaman. Bukan ancaman Pak, ini peringatan dari murid-murid yang udah muak dibohongin. Kami juga udah siapkan surat buat ke Dinas Pendidikan. Lengkap dengan bukti digital dan saksi dari guru. Kalian ini cuma bocah. Kalian pikir bisa ngelawan sistem? Justru karena kami bocah, kami tahu rasanya dipermainkan orang dewasa. Dan kami gak akan diem aja. Kalian ini keterlaluan. Enggak, Pak. Yang keterlaluan itu orang yang makan uang pendidikan dan pura-pura peduli sama murid. Kepala sekolah berdiri, wajahnya merah. Tapi sebelum bisa bicara lagi, pintu ruangan terbuka. Masuklah ayah Rizal. Ia meletakkan satu bandel surat. Ditandatangani beberapa wali murid dan satu surat tembusan untuk pengawas sekolah. Kepala sekolah langsung terdiam. Bapak bisa tolak semua ini, tapi surat ini akan terjalan. Kami gak cari ribut Pak, tapi kami juga gak mau nutup mata. Bukan soal benci, ini soal tanggung jawab. Kalian akan nyesel. Yang nyesel itu orang yang berpikir dia bisa terus bohongin satu sekolah tanpa ada yang sadar. Hari ini kami cuma murid, tapi besok mungkin kami bisa lebih dari itu. Hari itu, jadi momen penting bagi sekolah kecil di pinggir kota. Kepala sekolah akhirnya dilaporkan. Kasus berjalan lambat, tapi pasti banyak yang terkejut. Tapi pelan-pelan kebenaran pun menguat.